Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di pendidikan tinggi, Universitas Islam Nusantara memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan. Pada tahun akademik 2022-2023, terdapat sebanyak 35 orang mahasiswa berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai angkatan. Sudah lebih dari 10 tahun, Universitas Islam Nusantara menerima dan membina mahasiswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan jenis kebutuhan khususnya, berikut adalah sebarannya, yaitu terdapat 17 orang mahasiswa dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, 6 orang mahasiswa dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, dan 2 orang mahasiswa dengan hambatan fisik atau tunadaksa. Salah satu fokus dalam implementasi Permenristek-Dikti nomor 46 tahun 2017 adalah pada bagian proses pembelajaran. Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tunarungu umumnya mengalami hambatan dalam memahami materi pembelajaran, terutama dalam memahami konsep-konsep yang menggunakan kalimat yang kompleks. Hambatan pendengaran yang dialaminya berdampak pada kemampuan dan keterampilan berbahasa sehingga mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh dosen. Jadi kesulitan sama mengikuti pembelajaran di perkuliahan ini. Salah satunya yaitu tentang komunikasi. Karena sebagai seorang tuli itu gak semua dapat dipahami. Misalnya dalam gerak bibir gitu ya. Kadang-kadang ada dosen yang menjelaskan materi itu cepat gitu. Jadi kita sebagai tuli buat menangkap gerak bibirnya terhambat juga. Terus kurangnya tes yang memadai. Seperti tes gitu ya, gak ada. Kalau misalnya kita lihat PPT oke, dapat dipahami. Tinggal penjelasannya itu kita kekurangan informasi seperti itu. Dalam mata kuliah teori bimbingan skripsi, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka diperlukan akomodasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa tunarungu. Oleh karena itu, untuk memberikan aksesibilitas terhadap mahasiswa tunarungu,
Dalam mengakses materi pembelajaran dalam mata kuliah teori bimbingan skripsi ini, program studi pendidikan luar biasa mengembangkan model pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran semaksimal mungkin ke dalam teks, grafis, bahasa isyarat, dan takarir atau subtitle dalam bentuk video pembelajaran dan modul digital. Video pembelajaran dan modul digital ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, di dalam dan di luar pembelajaran, dan merupakan penggunaan teknologi digital dan internet yang menjadi media utama dalam pembelajaran saat ini. Tujuan dari penerapan model pembelajaran ini adalah: pertama, meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi mahasiswa dengan hambatan pendengaran dan mahasiswa pada umumnya untuk mengikuti pembelajaran baik daring maupun luring. Kedua, meningkatkan peran dan partisipasi mahasiswa dengan hambatan pendengaran untuk mengikuti pembelajaran. Ketiga, meningkatkan efektivitas bagi mahasiswa dengan hambatan pendengaran untuk mengikuti pembelajaran. Keempat, mensosialisasikan kesadaran tentang kebutuhan belajar yang unik dari mahasiswa berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran kepada segenap sivitas akademika Universitas Islam Nusantara, terutama para dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Pengembangan model comprehensive visual learning diawali dengan proses perencanaan. Dalam tahap ini dilakukan analisis kebutuhan belajar mahasiswa dengan hambatan pendengaran dengan merujuk pada bahan ajar mata kuliah teori bimbingan skripsi. Penganalisisan bahan ajar berdasarkan pada RPS dan materi dalam modul ajar. Selanjutnya, tim dosen pengembang model inovasi melaksanakan focus group discussion bersama dengan mahasiswa, baik mahasiswa dengan hambatan pendengaran juga dengan mahasiswa semester 7 lainnya. Focus group discussion juga melibatkan dosen yang mengampu mata kuliah ketunarunguan, dosen prodi lain, serta tim animasi dan grafis. Langkah selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran yang digunakan dalam model ini, yaitu video, animasi, dan modul ajar yang dilengkapi infografis dan hyperlink. Tim dosen senantiasa berkoordinasi dengan mitra, yaitu tim animasi dan grafis. Dalam langkah pengembangan media ini, video dan modul yang telah disusun kemudian dibahas dalam focus group discussion untuk mendapatkan saran, masukan, sekaligus validasi. Fokus grup diskusi melibatkan narasumber dari Asosiasi Profesi Ortopedagogi Indonesia, tim dosen yang mengampu mata kuliah ketunarunguan, mahasiswa dengan hambatan pendengaran, dan mahasiswa semester 7 lainnya. Fokus grup diskusi menghasilkan saran dan masukan sebagai berikut. Durasi waktu video, penggunaan kalimat yang lebih sederhana, penyesuaian gambar, serta bahasa isyarat yang dapat dipahami mahasiswa dengan hambatan pendengaran. Berikut ini adalah instrumen validasi yang diisi oleh ahli media pembelajaran, pakar ketunarunguan, dan perwakilan dari mahasiswa tunarungu. Tahapan berikutnya adalah tahapan uji coba dari penerapan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Implementasi dilakukan pada kelas yang terdapat mahasiswa tunarungu selaku subjek penelitian ini pada mata kuliah teori bimbingan skripsi. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk mengukur tingkat praktikalitas dari modul digital dan video pembelajaran yang telah dikembangkan. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada Rencana Pelaksanaan Semester atau RPS.
memanfaatkan media modul digital dan video pembelajaran yang telah dikembangkan. Pasca pelaksanaan uji coba, pada setiap pertemuan dilakukan evaluasi dengan mengkaji kekurangan yang ada pada media pembelajaran serta menganalisis masukan dari para mahasiswa, bukan hanya tunarungu namun juga mahasiswa non-tunarungu. Dengan demikian, pada setiap pertemuan terdapat pengembangan kembali terhadap media yang telah diterapkan. Pada tahap ini juga, mahasiswa tunarungu diminta untuk memberikan penilaian terhadap modul digital dan video pembelajaran yang telah digunakan selama proses uji coba. Kemudian kami melakukan wawancara kepada 4 orang mahasiswa tunarungu yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dan mahasiswi tersebut menyampaikan bahwa unsur visual yang terdapat dalam video pembelajaran dan modul digital sangat membantu dan memudahkan mereka untuk memahami materi. Selain itu, video pembelajaran dan modul tersebut dapat dibaca di luar waktu pembelajaran dan didiskusikan dengan teman dengar maupun teman tuli, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka.
Tahap akhir dari pengembangan model komprehensif visual learning ini adalah monitoring dan evaluasi oleh tim reviewer dari Belmawa Kemendikbudristek. Dalam sesi monitoring dan evaluasi, mahasiswa menyampaikan kepada reviewer testimoni yang mereka rasakan dalam menggunakan media video dan modul digital pada pembelajaran.